الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bisa dipakai menghapuskan dosa? Bisa. Apakah hal terkutuk bisa dipakai menghapuskan dosa? Jawab. Kalian sudah banyak bertanya. Jawab. Apakah sesuatu yang terkutuk bisa dipakai mensucikan? Jawab. Tidak adil Juma. Kami baru sekali. Jawab. Apakah sesuatu yang terkutuk bisa dipakai mensucikan sesuatu yang najis? Jawab. Gimana hari kiamat di hari Jumat? Pindah lagi, kasihan. Apakah benda berupa mayat yang terkutuk bisa dipakai untuk mensucikan manusia berdosa? Jawab. Kenapa hari Jumat hari kiamat? Lari lagi. Dulu. Kami baru sekali. Baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu pernyataannya mengatakan kiamat nanti terjadi itu tepatnya di hari Jumat. Kapan waktunya tidak diketahui. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kejadian itu akan terjadi pada hari Jumat. Bandingkan dengan Tuhan Anda. Matius 27. Jangan kesana dulu larinya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa dengar. Di situ dengan terang dikatakan bahwasanya Yesus tidak tahu hari kiamat. Dia tidak tahu hari apa. Oke. Ayo, ini Tuhan atau hantu? Jawab saya. Benar. Jawab. Jawab. Dengar dulu kau. Oke, silakan. Silakan. Yang kan Tuhan kamu aja mengatakan tidak ada yang boleh tahu satu orang. Kenapa bisa tahu Muhammad Juma? Kenapa dia bisa tahu harinya? Dia tidak tahu kapannya. Dia tidak tahu detiknya. Dia hanya diinformasikan oleh Allah kejadian kiamat terjadi hari Jumat. Berarti pengetahuan seorang nabi lebih tinggi dari pengetahuan seekor Tuhan. Paham? Oke, dengerin. Seekor Tuhanmu tidak mengetahui hari apa kiamat. Diterangkan di dalam kitab Anda sendiri. Markus 13 nomor 32. Tetapi tentang hari kiamat Yesus tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Selesai. Mampus. Kalau itu baru Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kiamat terjadi di hari Jumat. Tentang kapannya itu tidak diketahui. Yesus mengatakan aku tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Yang tahu hanya Tuhan saja. Yesus kalah, Pak. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan bersama dengan Tuhannya Kristen, disuruh berdiri dua-dua. Pertama dipanggil baginda. Wahai baginda Rasulullah Muhammad SAW, apakah ada berita dari Tuhanmu? Hari apa terjadi kiamat? Rasulullah Muhammad SAW akan mengatakan, aku diwahyukan oleh Tuhanku bahwa kejadian kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Oke, tepuk tangan untuk Nabi Muhammad SAW. Ini yang satu siapa namanya? Yang pirang rambutnya ini yang dekil ini. Maju ke depan. Kamu nggak pernah mandi ya? Kok kolornya nggak pernah diganti nih ya? Aku mau tanya kau, yang gondrong, aku mau tanya kau, menurutmu kapan terjadi hari kiamat? Sambil garuk-garuk kepala, cari upil dia, pakai telunjuk, habis itu telunjuk dimasukkan ke bibir, asin Pak. Kamu jangan upil, kamu ditanya, kapan hari terjadinya kiamat? Saya tidak tahu Pak, yang tahu hanya Tuhan. Kalah Tuhanmu, kalah Tuhanmu. Oke, nah kita sudah selesaikan itu. Sekarang masuk pembanding antara sumur bid'ah dengan Yesus yang adalah mayat terkutuk. Kamu Kristen mengatakan bahwa yang bisa menghapuskan dosa hanyalah sesuatu yang suci, hanyalah sesuatu yang kudus. Pertanyaan Bang Suma kepada kalian se-Indonesia, apakah mayat Yesus itu suci? Jawab.
Jangan dijawab teman-teman. Cuma kalau beriman mereka percuma. Saya ulang pertanyaannya. Apakah Yesus mayatnya yang ada di atas tiang salib itu terkutuk atau suci? Jawab. Jangan Saya ulang lagi. Apakah mayat Yesus yang ada di atas tiang salib terkutuk alias najis atau suci? Jawab. Kenapa bisa tahu di kamu mikir sedikit kamu cuma. Saya ulang lagi, Galatia 3 nomor 13. Yesus mati dengan cara terkutuk. Pertanyaan saya, apakah mayatnya Yesus sebagai tumbal untuk dosa kalian itu tumbal yang terkutuk atau tumbal yang suci atau yang kudus? Jawab. Belum lahir Oten yang bisa mengalahkan saya diskusi, Bung. Belum lahir. Apalagi kalau cuma modal hujat kayak ente. Apalagi kalau modal hujat kayak ente, nggak akan pernah bisa menang. Saya ulang pertanyaannya dan Anda harus renungkan dan pikirkan setelah ini. Anda pulang ke rumah, renungkan baik-baik. Masuk ke dalam kamar Anda kunci. Dalam kamar Anda ada lemari, masuk ke dalam lemari. Lemarinya ada pintu, pintunya lemari Anda kunci. Di dalam lemari ada laci. Masuk di dalam laci, lancinya ada kunci, masuk ke dalam laci. Di dalam laci ada dompet, dompetnya ada pintu, masuk ke dalam dompet, masuk di dalam, renungkan di dalam. Apa betul mayatnya Yesus itu adalah kudus? Apa betul mayatnya Yesus itu suci? Atau mayatnya Yesus itu terkutuk? Kalau mayatnya Yesus terkutuk, berarti tidak bisa dijadikan sebagai penebus dosa. Karena yang bisa menjadi penebus dosa adalah barang antik, barang yang suci, domba yang suci, domba yang tidak ternoda. Sedangkan Yesus mayatnya terkutuk. Belum ada domba, belum ada lembu yang dijadikan persembahan oleh Yahudi sebagai domba terkutuk atau lembu terkutuk. Semuanya adalah domba perawan, lembu perawan yang masih suci. Ternyata Yesus tidak suci. Dia manusia terkutuk, mayatnya terkutuk. Di dalam Ulangan 21 nomor 23 dan juga ulangan 27 nomor 26 atau 26 nomor 27 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Ternyata Yesus dikatakan oleh Paulus mati dengan cara terkutuk. Sesuatu yang terkutuk, benda yang terkutuk, mayat yang terkutuk, cocoknya dilemparkan ke api neraka yang menyala-nyala, bukan sebagai tumbal penghapus dosa. Tepuk tangan untuk penginjil Bang Zuma. Nangis, menangislah kalau nangis, nangislah dengan nada yang indah. Ternyata Yesus itu mati karena dusta, Yesus mati karena kebohongan imam-imam, Yesus mati karena kerasukan Yudas setan. Gas. Dan juga dia ternyata mati terkutuk. Orang yang terkutuk harusnya ada di neraka, bukannya di surga. Saya tanya kepada saudara-saudara, orang yang mati terkutuk tempatnya di surga atau di neraka? Jawab. Tinggalin room ini percuma. Iblis semua. Gini aja. Saya ulang lagi. Orang yang mati terkutuk tempatnya di surga apa di neraka? Jawab. Itu siapa? Jawab. Bahas aja Al-Quran dulu. Kamu penyembah batu Juma, ingat itu. Yang mati di atas tiang salib, apakah ada batu sakarnya atau tidak ada? Jawab. Saudaraku Sinta dengan keluar percuma, mendingan keluar dari rumah ini percuma. Kenapa? Di sini Anda dapat ilmu. Ini anak kecil Anda semua, dapat ilmu di sini. Makanya jangan Anda itu datang untuk menang, apalagi menghujat tanpa ilmu. Cara orang omong itu gimana yang berpendidikan? Ya, mungkin mana? Kalau yang datang binatang, apakah saya harus menggunakan bahasa manusia? Ayo. Oh, iya udah gitu tenang, dong. Tenang.
Nanti kalau udah selesai diskusinya, persembahan dikumpulkannya. Persembahan lah buat saya ya. Iya, perpuluhan semua orang yang ada di sini. Kebanyakan Bang Juma. Jadi berapa Dan? Persatuan. Lari dia menangis garuk kepala. Lari semua teman saya Bang Juma, gimana sih? Bukan lari, dia pergi cek di rumahnya apa betul dalam kamarnya ada lemari. Dia mau masuk ke laci. Lagian kegerian soundcard Bang Juma sih. Oh ya udah, tak kecilin.